Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Oman Fatur Rahman, mahasiswa PPG dalam jabatan B3 LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Bersama ini saya ingin menyampaikan video PPL saya di SMK Muhammadiyah Cilegon. Video ini masih banyak kekurangan. Saya mohon arahan dan bimbingan dari Bapak Ibu dosen serta guru pamong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Silakan salah seorang memimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita tadarus dulu 5 menit. Silakan dibuka surat An-Nisa ayat 7. Silakan dibaca. Mulai. Baik, sekarang Bapak absen dulu. Apa yang tidak hadir? Mudah-mudahan semua. Ria, Rahma, Iris, Fikri, Naila. Baik, adik-adik sekalian, sebelum memulai pembelajaran, saya ingin kalian mengerjakan pretest dulu karena insya Allah nanti kita akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Cuma untuk melihat hasil pembelajaran discovery learning ini, saya minta kalian mengerjakan pretest dulu. Pretestnya dikerjakan dalam waktu 10 menit. Ya, nanti linknya Bapak kasih di depan, kalian mengerjakan. Siap? Oke, kalian bisa lihat linknya di layar. Tadi kalian kerjakan, waktunya 10 menit. Gimana, udah selesai semuanya? Oke, sekarang kita akan memulai pembelajaran. Ya, insya Allah kita akan membahas materi tentang ketentuan waris di dalam Islam. Jadi kalau dikaitkan dengan materi sebelumnya yang berkaitan dengan perkawinan itu adalah akad yang menghalalkan seorang laki dengan seorang perempuan dan menimbulkan hak dan tanggung jawab bagi masing-masing, baik bagi yang laki-laki ataupun bagi yang perempuan. Kemudian juga ada hubungan nasab apabila mereka sudah memiliki anak, hubungan anak dengan orang tua. Sedangkan yang menikah adalah hubungan suami dengan istri yang tadinya tidak halal menjadi halal. Dan itu juga berkaitan dengan warisan karena salah satu sebab mendapatkan warisan adalah hubungan perkawinan. Ya, artinya seseorang yang tadinya tidak mempunyai hubungan pewarisan tapi setelah menikah bisa saling mewarisi. Kemudian yang kedua adalah hubungan nasab. Ya, kalau dia mempunyai hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua ataupun kerabat, itu juga bisa mendapatkan warisan. Baik, sebelum kita memasuki materi, perlu Bapak sampaikan
ada kompetensi yang harus kalian kuasai. Jadi ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi dasar atau KD yang harus kalian kuasai adalah pertama meyakini kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam. Ya. Kemudian kedua, peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Yang ketiga, ini yang akan kita bahas banyak ya, knowledge-nya, yaitu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Yang keempat, mempraktekkan pelaksanaan pembagian waris di dalam Islam. Indikatornya apa? Ya, kita fokus ke ketiga-tiganya, kognitifnya. Kalian dapat menjelaskan ketentuan waris dalam Islam dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, menjelaskan dari dalil tentang waris. Ini mas satu dalil kalian mengetahui. Kemudian mengidentifikasi ketentuan dan hikmah dari waris dalam Islam. Itu minimal yang harus kalian kuasai ya dalam bab ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Jadi setelah berdiskusi dalam kelompok, menggali informasi dan mendapat penjelasan dari guru, peserta didik dapat satu, menjelaskan pengertian waris dalam pandangan Islam dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi satu dalil naqli, dan dalil naqli artinya baik itu dari Al-Quran ataupun hadis, minimal satu yang berkaitan dengan waris. Kemudian mengidentifikasi hukum waris, mengidentifikasi syarat penerima waris, mengidentifikasi penerima waris dalam Al-Quran, dan menganalisis hak dan kewajiban ahli waris dalam keluarga dengan santun. Jadi ini tujuan pembelajarannya, dan untuk nilai KKM-nya adalah 75 ya. Jadi tidak hanya bab tentang waris, tapi semua bab dalam pelajaran PAI KKM-nya adalah 75. Oke, sekarang silakan bikin kelompok, dibikin 2 kelompok. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kalian berdiskusi, kalian coba lihat ke depan, lihat di layar. Oke, ini ada bagan ahli waris, ya. Ada suami istri, ya. Kemudian ada anak, ada saudara, ada orang tua, ya. Nah, kalian lihat mana yang termasuk ahli waris. Jadi apa di bagian ini mana yang termasuk ahli waris, mana yang bukan ahli waris, ya. Sambil kalian berdiskusi, ada yang perlu ditanyakan? Ada Pak. Silakan Ismi. Kenapa perempuan dapat warisannya setengah dari laki-laki? Kenapa perempuan bagian warisannya setengah dari laki-laki? Sebetulnya perempuan itu bukan dapat setengah ya. Jadi perempuan itu dapatnya 1, lelaki itu 2 bagian dari perempuan ya. Nanti kalau kalian perhatikan di analisis di surat An-Nisa ayat 11 ya kan, lidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi laki-laki itu 2 bagian dari perempuan. Perempuannya 1, laki-laki dapatnya 2. Bukan bagian laki-lakinya 1, kemudian perempuannya setengah, enggak gitu ya. Jadi sebetulnya perempuannya 1, terus laki-laki 2. Kenapa laki-laki 2 bagian dari perempuan? Karena laki-laki tanggung jawabnya lebih besar daripada perempuan. Ya. Laki-laki kalau dia di rumah, kalau bapaknya sudah wafat, maka dia menjadi tulang punggung keluarga. Dia harus menafkahi ibunya dan menafkahi saudara-saudaranya, terutama yang perempuan. Ya kan? Kemudian sang laki-laki kalau sudah menikah, dia juga harus menafkahi istri dan anak-anaknya. Sedangkan anak perempuan, walaupun dia 1 bagian, dia kalau di rumah ya tetap jadi anak, bagiannya tetap 1, dan dia tetap dilindungi oleh orang tua dan saudara laki-lakinya. Anak perempuan kalaupun dia mendapatkan 1 bagian, kalau menikah bagiannya tidak berkurang. Kenapa? Karena ketika menikah dia akan dinafkahi oleh suaminya. Ya. Jadi suami itu walaupun laki-laki itu kalau jadi suami punya 2 bagian,
Yang satu bagiannya pasti untuk istrinya, dia ini untuk satu. Ya. Kalau dia di rumah dua bagian, iya, tapi dia sebetulnya dapat satu karena yang satu bagian lagi untuk ibu dengan saudara-saudaranya. Ya, jadi bagian laki-laki dua bagian dari anak perempuan itu tidak hanya dari bagian waris, tapi kalau orang tuanya meninggal kemudian meninggalkan hutang, maka anak laki-laki juga menanggung hutang orang tuanya 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Ya, jadi kalau mamanya bapaknya punya hutang 3 juta, anaknya ada 2 laki-laki dan perempuan, maka anak perempuan nanggung hutang 1 juta, anak laki-laki nanggung hutang bapaknya 2 juta. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Baik, silakan. Anak angkat itu bisa dapat warisan apa enggak? Anak angkat dapat warisan atau tidak? Ya, jadi kalau kalian lihat di materi di e-booknya, bahwasanya sebab-sebab mendapatkan warisan itu yang pertama adalah karena pernikahan. Ya, artinya suami dan istri bisa saling mewarisi. Yang kedua adalah karena hubungan nasab, keturunan. Jadi anak bisa mewarisi orang tua juga bisa mewarisi anaknya. Demikian juga kerabat bisa mendapatkan warisan. Yang ketiga adalah karena wala. Ya, wala itu memerdekakan budak. Jadi seperti Abu Bakar memerdekakan Bilal. Ya. Itu kalau Bilalnya wafat dan memiliki harta, maka Abu Bakar bisa mewarisi hartanya Bilal. Itu namanya wala. Selain dari 3 sebab itu, dia tidak bisa mendapatkan warisan. Termasuk anak angkat, ya, secara syar'i tidak bisa mendapatkan warisan. Tapi dia bisa mendapatkan bagian dari harta tersebut, bisa dengan jalan wasiat. Ya, jadi bapak angkatnya membuat wasiat. Nanti kalau saya wafat, maka sebagian harta saya, misalnya yang ada di Cilegon, saya berikan kepada anak saya yang perempuan ini, yang anak angkat ini, itu boleh. Ya, dengan syarat, ya, wasiat itu tidak lebih dari 1/3 harta. Ya, jadi kalau hartanya ada 900, ya 900 juta misalnya, yang boleh untuk untuk wasiat itu hanya 300 juta maksimal. Terus yang 600 juta itu untuk ahli waris, ya, seperti itu. Baik, sudah diskusinya, ada perlu ditanyakan? Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, silakan mulai kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan di depan. Singkat tapi padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ismail Lasana, nama saya Tia Rahmawati, Nama saya Astra Fatmawati. nama saya Ariyanti, Nama saya Najwa Febrianti. kesimpulannya adalah sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2 maju depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Bulu Salma. Perkenalkan, nama saya Intan Desita. Perkenalkan, nama saya Putri Azhara Naura. Saya India Walia. Saya Rindu Rosadi. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami adalah zawil furud, yakni ahli waris yang jatah pembagiannya telah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu ada pembagian ahli waris, yaitu suami setengah bagian jika istri tidak meninggalkan anak, suami 1/2 jika istri tidak meninggalkan anak, dan 1/4 jika istri meninggalkan anak, dan istri 1/4 jika suami tidak meninggalkan anak, dan 1/8 jika suami meninggalkan anak. Anak perempuan 1/2 jika hanya seorang dan tidak ada anak laki, dan 2/3 jika lebih dari seorang dan tidak ada anak lelaki. Ibu 1/3 jika yang tersisa hanya ibu dan bapak saja. Kemudian yang terakhir yaitu bapak 1/6 jika ada anak dan cucu. Itulah presentasi dan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami. Semoga bisa berguna bagi teman-teman semua. Akhir wassalam, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok atas presentasinya. Dan yang terakhir kita ambil kesimpulan dari semua yang sudah kalian sampaikan. Ya, jadi pewaris itu adalah orang yang ketika dia meninggal itu meninggalkan harta dan ahli waris. Ya, sedangkan harta peninggalan pewaris itu namanya tirkah. Ya, hartanya namanya tirkah. Dan kemudian ahli waris adalah orang yang ketika pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris. Ya, artinya kalau mamanya dia hidup tapi tidak punya hubungan dengan si mayit, ya tidak bisa disebut sebagai ahli waris. Kemudian ahli waris ada yang sudah ditentukan bagiannya dari dalam Al-Quran dan hadis, itulah yang mereka disebut dengan dawil furud. Ya, sudah ditentukan bagiannya di dalam Al-Quran. Bagiannya berapa? Ada yang setengah, ada yang 1/4, ada yang 1/8, ada yang 1/6, ada yang 2/3. Ya kan? Itu bagian-bagian itu harus ditentukan di dalam Al-Quran. Tapi ada juga yang tidak ditentukan bagiannya. Mereka itu yang disebut dengan golongan asobah, mendapatkan sisa dari harta yang sudah dibagikan kepada dawil furud. Ya. Jadi itu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi setelah ini kalian mengerjakan post-test, ya, soalnya sama dengan yang tadi kalian kerjakan ketika pretest. Jadi Bapak ingin lihat, mudah-mudahan hasil post-testnya lebih baik dari hasil pretest kalian tadi. Ya. Nanti setelah selesai mengerjakan soal, ya nanti kita tutup seperti biasa. Silakan dikerjakan prosesnya. Baik, kalian sudah mengerjakan prosesnya. Sebelum kita tutup, tugas kalian di rumah baca lagi materinya. Jadi untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan warisan, terutama surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Dan terakhir, mari kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video rekaman PPL saya di SMK Muhammadiyah Cilegon. Pastinya video ini masih banyak kekurangan di sana sini. Karena itu saya mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu dosen dan guru pamong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.